ibu ini bercerita waktu dia hamil anak ketiga apa kedua, saya lupa persisnya. Jadi beliau pernah keracunan. Waktu hamil itu keracunan, hampir keguguran dan mungkin nyawanya sendiri hampir hilang ya. Kenapa? Karena ibu ini terpaksa harus memetik tanaman di sawah pinggir gitu untuk makan. Jadi saya pikir, waduh, ya inilah kenyataan yang kita lihat ya di lapangan ya, bahwa ini 1 jam dari Jakarta kok ada yang seperti ini, sangat miskin sekali gitu. Sedih deh kalau di lapangan itu sedih-sedih sebenarnya. Ketidaktahuannya sedih sekali. Kenapa nggak boleh makan telur? Nanti cacingan, kata siapa? Kata nenek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, akhir-akhir ini pemerintah getol untuk menurunkan angka stunting di Republik ini. Syukur-syukur kalau tahun depan 2024 angka stunting bisa ditekan hingga 14%. Dan semua pihak membantu bagaimana kita bisa menurunkan angka stunting di negeri ini. Dan telah hadir bersama-sama dengan saya adalah para aktivis, para anggota, para relawan dari Rotary Club Indonesia. Dan telah hadir bersama saya Pak Rionardi Charles Wong, beliau adalah District Governor. Lalu kemudian ada Bu Rosiana Wiguna, beliau adalah mantan atau pas District Governor. Ada Pak Hidayat Cokrojoyo, beliau juga pas Direct District Governor. Dan yang terakhir adalah Pak Vinyan Susanto, pas Presiden. Dan kita semua akan ngobrolin apa saja sih sebenarnya yang telah dilakukan oleh Rotary untuk membantu bagaimana angka stunting ini turun. Dan melalui Tribun juga Rotary telah menyerahkan sejumlah bantuan berupa uang untuk kemudian kita distribusikan dalam bentuk program Cukup 2 Telur. Saya akan mulai dari Pak Rionardi Charles Wong dulu. Pak, apa yang membuat Rotary itu merasa perlu ikut involve dalam membantu untuk menurunkan angka stunting, Pak? Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Salam kenal semua seluruh Indonesia. Ya. Dan kami mulai awal adalah melihat bahwa tingkat stunting ini tinggi di Indonesia, sehingga di Rotary adalah semua anggota Rotary adalah ingin berbagi ke masyarakat di Indonesia dan mempunyai harapan kepada Indonesia mencerdaskan bangsa, menjadi anak bangsa yang cerdas di tahun 2045. Ya, tentunya. 2045, ya, Pak. 2045, ya. Tujuannya ke depan menjadi Indonesia cerdas untuk anak-anak. Ya, Pak. Sebenarnya involving dari Rotary Club dalam bagaimana kita menurunkan angka stunting itu dimulai dari kapan? Kebetulan di sini dihadiri waktu itu, sekarang menjadi past District Governor, DG kita waktu itu tahun DG 2020-2021 diinisiasi oleh Ibu Rosi sebagai District Governor, melihat angka stuntingnya tinggi sehingga jadi dimulai ketika Bu Rosiana Wiguna menjadi District Governor ya, Pak, ya. Jadi Bapak tinggal nerusin aja gitu ya. Dan kami melihat programnya bagus, kami melanjutkan karena itu kewajiban di dalam Rotary untuk berbagi tentunya, bukan hanya stunting, banyak proyek yang akan dilakukan di Indonesia. Sebelum supaya tidak putus, saya langsung ke Bu Rosi aja deh. Bu, bisa cerita, Bu, awalnya gimana sih Bu Rosi dan Rotary bisa tertarik untuk membantu program stunting ini, Bu? Silakan, Bu. Ya, baik. Terima kasih, Mas Pit. Selamat pagi. Jadi pada saat saya memulai jadi gubernur di tahun 2020,
kami itu berpikir bagaimana melakukan proyek yang berdampak untuk seluruh Indonesia bagian barat ya kalau Rotary. Jadi karena salah satu area fokus adalah ibu dan anak. Jadi kami melihat angka stunting tinggi sekali dan sebagai psikolog tuh terenyuh karena kita kelima terburuk di dunia. Itu ya Bu, awalnya. Ya, awalnya begitu dan saya melihat gambar otak anak biasa dan anak stunting. Anak stunting tuh otaknya kosong-kosong gitu, serabutnya sedikit. Berarti IQ-nya nanti terbukti memang IQ rata-rata orang Indonesia sangat rendah. Jadi bagaimana nanti sumber daya kita? Lalu apa yang bisa kita buat pada saat itu? Ada pendapat ataupun pemikiran bahwa saya melihat kita belum tahu tentang stunting. Termasuk Rotarian juga tidak tahu kok, banyak yang tidak tahu. Jadi pertama sebelum kalau tidak tahu harus jadi tahu dulu. Sesudah tahu baru jadi mau. Sesudah mau baru jadi melakukan. Jadi apa yang kita buat pada saat itu bersama Pak Vinyan waktu itu, ayo kita buat sebelum tahu kita menjadi tahu. Jadi kita fokus edukasi di awal. Gitu ya. Jadi langkah pertama edukasi. Edukasi. Selanjutnya Bu? Edukasi seperti apa gitu kan? Betul. Karena kan udah banyak dilakukan di dalam posyandu. Jadi edukasi itu sebenarnya tidak sampai Mas Pit karena yang menderita stunting tidak datang ke posyandu kebanyakan. Menurut survei kita. Malu, anaknya stunting malu, dia juga kurus segala macam gitu ya. Jadi kita melatih konselor melatih kader posyandu menjadi konselor. Oh gitu. Itu yang dilakukan ya Bu ya. Pertama, lalu kita buat tools bersama Frontier for Health F2H, tools kalender gizi seimbang dan mistar tinggi badan yang ada suspek stunting. Di mana kita punya pakar stunting yaitu Profesor Dr. Ana Ali Syabana dari Rotary Club Bandung Kota Kembang. Itu ya. Itu. Nah, setelah melakukan pendidikan Bu ya, terus apa yang dilakukan selanjutnya setelah itu? Iya, boleh di Pak Vinyan yang menjawabnya. Pak Vinyan, silakan Pak Vinyan. Lalu what's next setelah kita melakukan pendidikan? Silakan Pak Vinyan. Terima kasih Mas Febi. Jadi kami setelah 2 tahun kurang lebih melakukan edukasi. Ya boleh kata dari Medan sampai Jogja itu sudah banyak sekali tempat yang kami kunjungi dari masing-masing Rotary Club daerah ya. Jadi memang kita melihat bahwa problem utamanya adalah edukasi sih. Jadi betul. Jadi artinya masih banyak yang nggak ngeh, gitu. Nggak ngeh bahwa ini berpotensi stunting atau stunting itu apa gitu. Stunting itu apa aja masih banyak yang nggak ngerti. Jadi ya saya pikir ya memang edukasi itu dulu. Kemudian next-nya kita pikir lagi. Waktu itu saya berdiskusi dengan Bu Rosi. Jadi apakah hanya sampai di ibu-ibu rumah tangga saja yang kita edukasi? Ya akhirnya kita berpikir, remaja. Jadi remaja ini juga perlu. Jadi remaja usia SMA ya itu adalah gerakan kita selanjutnya, yaitu ayo cegah stunting untuk remaja. Jadi artinya sebelum mereka nanti betul-betul menikah. Betul. Jadi fokus kita ke remaja itu bukan di stuntingnya, karena saya yakin itu topik itu akan membosankan ya buat mereka ya. Jadi kita fokusnya adalah bagaimana gizi seimbang. Jadi mereka kalau jajan itu ya diperhatikan apa jajanannya, bahannya. Ya kalau baca kemasan makanan gitu, misalnya beli di minimarket atau supermarket ya dilihat itu komposisi itunya, itu kita edukasi. Jadi bisa cerita nggak selama Pak Vinyan menggeluti bagaimana kita bisa mengikuti stunting, punya cerita yang paling Bapak nggak bisa lupakan? Ada. Itu apa itu Pak? Ayo Pak. Iya, terus terang saya juga termasuk Rotarian yang kita di Rotary bilang Rotarian ya. Saya termasuk Rotary yang tidak tahu apa itu stunting awalnya ya. Jadi Ibu Rosi menghubungi saya saat itu, bagaimana nih Pak Vinyan jadi sebagai community service chair di tahun saya. Oke, saya bilang tugasnya apa ya? Saya mau melakukan gerakan stunting. Stunting apa? Saya nggak berani nanya terlalu banyak, saya Google. Jadi saya Google. Jadi awalnya Pak Vinyan sendiri nggak tahu. Saya nggak tahu ya. Jadi
oh stunting itu begini. Nah, setelah itu kan kita bekerja sama dengan pihak ketiga, lembaga penelitian yaitu Frontiers for Health. Ya, kebetulan dari situ juga guru-guru besar ya, termasuk Profesor Dr. Ana Alicia Bana, itu beliau pakarnya ya. Jadi saya belajar banyak dari beliau, dari Ibu Liz juga, Ibu Liz Zakaria, ketua daripada Frontiers for Health. Jadi saya belajar banyak, kami belajar banyak. Stunting itu sebenarnya kenapa? Apa ini? Jadi pada saat saya turun pertama kali di lapangan itu ya terus terang yang paling saya terkesan, bukan terkesan ya, yang paling saya membuat hati saya itu terenyuh itu waktu kita mengunjungi satu keluarga, ibu masih muda, saya ingat lokasinya di Cijeruk, tidak jauh dari Jakarta loh, 1 jam saja dari Jakarta. Ya. Jadi itu ibu muda itu umur 22 tahun. Jadi waktu kita ke sana lagi menggendong bayinya, anak keempat. Anak keempat ya? Iya, umur 22 tahun. Itu produktif sekali berarti. Iya, sangat produktif. Dan yang saya prihatin karena ya rumahnya sendiri ya, boleh kata jangan kata TV ya. Saya nggak lihat radio juga malah. ya dindingnya masih semen dan itu pun numpang daripada mertua lah. Ya, jadi kemudian ibu itu cerita, anak yang paling besar umur 8 tahun, perempuan. Jadi jaraknya dekat sekali ya. Ini gali gendong bayi yang bayi keempat ya. Jadi ibu ini bercerita waktu dia hamil anak ketiga apa kedua saya lupa persisnya. Jadi beliau pernah keracunan. Waktu hamil itu keracunan, hampir keguguran dan mungkin nyawanya sendiri hampir hilang ya. Kenapa? Karena ibu ini terpaksa harus memetik tanaman di sawah pinggir gitu untuk makan. Jadi saya pikir, waduh, ya inilah kenyataan yang kita lihat ya di lapangan ya, bahwa ini 1 jam dari Jakarta kok ada yang seperti ini, sangat miskin sekali gitu. Ya. Dan edukasi ya jangan kata stunting ya, makan sehari-hari aja mereka masih agak sulit. Itu ya Pak ya. Iya, ini membuat saya ini pengalaman lapangan yang luar biasa. Iya. Saya langsung aduh, ini baru di Cijeruk ya. Apalagi yang jauh dari ibu kota. Ini 1 jam loh. Ya seperti itulah. Saya mau bergeser ke Pak Hidayat dulu nih, Pak. Bapak kan tadi disebut sebagai satu di antara orang yang punya care lah kepada program ini. Saya mau tanya, apa yang membuat Bapak merasa perlu membantu pengurangan stunting? Silakan Pak Hidayat. Jadi stunting itu menyebabkan kita sebagai suatu bangsa dan negara itu mundur dan tidak bisa mengikuti kemajuan nantinya. Oleh karenanya stuntingnya itu harus kita berantas dulu. Dan ternyata memberantasnya tidak terlalu sulit. Prinsipnya adalah pada waktu hamil, gizinya cukup. Dan terutama di protein. Dan dalam waktu umur sampai dengan 1000 hari dari si bayi, itu juga cukup gizinya, terutama proteinnya. Seringkali di daerah itu bayi itu dikasih makan bubur yang dikunyah oleh ibunya dan kemudian dibagikan. Si anak kenyang, tapi itu karbohidrat, jadi tidak ada protein. Jadi dengan program-program yang kita lakukan tadi, memang tujuannya agar menyadarkan dulu masyarakat ini bahwa mereka harus selama hamil dan selama 1000 hari jangan sampai kekurangan protein, itu aja. Nah, kenapa kalau tidak dilakukan? Tadi sudah IQ-nya rendah, tapi juga badannya kuntet. Jadi nanti kalau di luar negeri kemana-mana, orang asing gede-gede, dur-dur, kita kontet. Nanti basket kalahan, karena itu sepak bola juga kalahan, karena badannya kecil-kecil. Nah, oleh karenanya begitu Rotary melaksanakan itu, saya ngikutin dan selalu jawil-jawil.
teman-teman sedulur-sedulur, ayo toh ikut di dalam program ini. Nah, saya sangat menghargai dari Tribun yang benar-benar akan menyebarluaskan apa yang kami lakukan bersama ini sedemikian rupa sehingga seruan dari Presiden itu nanti terjawab dengan angka stunting yang turun, anak Indonesia badannya gede-gede, pintar-pintar, dan seterusnya. Itu ya Pak ya? Iya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Hidayat. Saya kembali ke Pak Rionardi. Pak, selain perhatian kepada stunting, tentu banyak lagi lah ya kegiatan-kegiatan sosial atau social movement yang dilakukan oleh Rotary, terutama sepanjang Bapak mendapat amanah sebagai District Governor, Pak. Silakan, Pak. Ya, yang paling utama sebenarnya building peace, membuat perdamaian dunia tentunya. Ya. Dan kami yang paling utama di dalam perdamaian dunia adalah membuat pertukaran anak muda, Rotary Youth Exchange, di mana anak-anak muda di Indonesia bisa setelah diseleksi bisa ke luar negeri. Dan kami pun di distrik kami di Rotary menerima anak-anak dari luar negeri. Oh gitu ya, Pak, untuk belajar bahasa Indonesia, kebudayaan Indonesia. Itu program kami dan masih banyak, ada 7 area of focus. Ada mengenai air. Air karena air adalah kehidupan, di mana dibutuhkan semua manusia. Itu juga ada di barat Indonesia dan di timur Indonesia selalu ada. Dan tentunya kesehatan dan maternal child ya. Gitu ya Pak ya. Itu mengenai stunting. Dan yang terakhir adalah lingkungan hidup. Lingkungan hidup saat ini juga ada tambahan sehingga menjadi 7 area. Itu ya, jadi Pak, ke-6 pendidikan juga begitu. Kami Rotary juga ada pendidikan. CED adalah Community Economy Development. Jadi kami juga membantu program UMKM, di mana yang paling besar saat ini adalah di Cilacap. Cilacap membantu petani-petani untuk melakukan penanaman padi, Pak. Sehingga menghasilkan beras yang berkualitas dan petani di sana juga terbantukan menjadi tidak miskin ekonominya. Dan salah satu dari klubnya Ibu Losi dan Pak Hidayat, kami sebut di Rotary adalah PDG, para PDG. Di klub mereka ada CED Project di daerah Cimenteng, Ujung Kulon, di mana diinisiasi oleh Presiden Nasri pada saat itu. Dan itu ada woman empowerment-nya, karena menggerakkan paguyupan ibu-ibu yang di mana suaminya ke ladang, ibu-ibunya memasak di dapur. Gitu ya, Pak. Untuk keluarga dan lebihnya dijual ke desa-desa di sekitarnya. Itu kami merasa itu satu perbuatan yang bagus dan mengembangkan UMKM di pedesaan tersebut. Baik, saya mau geser lagi ke Bu Rosi nih, Bu. Sepanjang kan Ibu punya ide, lalu kemudian berkolaborasi dengan Pak Vinyan. Apakah selama program itu Ibu sempat menyempatkan diri untuk lihat ke lapangan, Bu? Oh ya, sering Pak. Sering ya. Dan bisa cerita Bu, di antara kegiatan Ibu di lapang tuh yang nggak bisa Ibu lupakan yang mana? Sebenarnya ada banyak tapi satu aja ya. Ya satu aja Bu, satu Bu. Jadi waktu itu kami ke Caringin, ya. Terus naik motor 9 motor tuh, Mas Feby masuk ke lewatin pinggir-pinggir jurang, digonceng gitu ya. Karena kita mau lihat penduduk yang sudah pernah dikunjungi 1 tahun sebelumnya. Jadi ada keluarga yang miskin di mana di gunung pun dia nggak bisa punya air karena tidak punya pompa. Nggak punya listrik, jadi dia bisa beli air, kan kesian ya, padahal di gunung yang pinggir sungai. Nah, ibu ini masih muda, baru melahirkan anak kembar laki-laki, waktu itu umur 2 bulan ya Pak Vinyan. Lalu saya sangat senangnya apa,
karena ibu ini bilang begini, Bu Rosi, saya tuh kalau lagi iseng-iseng, saya baca kalender nutrisi dari Rotary. Iseng-iseng yang bagus. Lalu anak dia tahun lalu, anak perempuannya suspek stunting. Sekarang sudah bagus, Bu, gitu kan. Oh, emang waktu itu Ibu tinggalkan kalender itu? Iya, kita bagikan ribuan. Ya? Udah 250.000 ibu anak Pak, berapa? Kita bagi semua. Ya. Oh, jadi ya banyak kalendernya bagus supaya nggak rusak, menjadi item yang paling bagus di rumahnya. Pajangan digantung. Ya, selain itu juga isinya kan penting juga kan? Penting sekali. Istrinya isinya 1000 hari pertama kehidupan. Jadi dia bisa baca-baca, ada gambarnya. Itu yang punya ide bikin kalender siapa, Bu? Ya dari F2H sebenarnya, dari kami ya. Kita berdiskusi bagaimana caranya. Oh, itu ceritanya bahwa yang sudah diberikan pemerintah sangat bagus. Tetapi di dalamnya ada pengukurannya. Jadi dititiplah itu ke Bidan atau dititiplah ke Posyandu, jadi tidak dibaca, Pak. Jadi kita mau yang ada yang ditaruh di rumah supaya dia bisa lihat-lihat anytime gitu loh. Bagus, ada gambarnya keren, berwarna-warni, gampang dibaca oleh penduduk. Pokoknya isi sekali deh, Pak. Ada isi piringku yang dengan gambar dibagi setengah, 1/6 gitu. Mereka sangat mudah mempelajarinya. Jadi dia baca-baca katanya ya. Dari dialog itu apa yang bisa Ibu tangkap? Anaknya yang tadinya suspek stunting sudah nggak stunting, yang besar. Terus yang kecil, yang baby, yang 2 bulan juga tidak stunting. Kita kan happy banget ya. Happy ya. Lalu saya tes dong, tes dulu. Ibu makan sayur, Bu. Iya, makan sayur apa, Bu? Sayur labu. Dari mana, Bu? Dari kebun. Nah, kan dia kan nggak punya uang ya sebenarnya. Oke, bagus. Makan buah nggak, Bu? Makan buah. Buah apa? Papaya. Dari kebun. Tapi telur bisa beli nggak? Bisa. Telur 1 untuk 1 anak bisa beli. Oke, bagus. Terus ikan, makan proteinnya apa? Ikan, Bu. Ikan lele ya, saya bilang. Enggak, Bu, soalnya kalau lele gerak-gerak jadi anaknya nggak bisa diem katanya. Itu ke tabu-tabu di kampung tuh banyak, Bang. Jadi ya udahlah, kita nggak debatin ya. Kan jadi ikan apa? Ikan emas atau ikan nila. Wah, jempol. Makanya anaknya sudah tidak stunting. Jadi bukan hanya kemiskinan, ini miskin kok. Tapi tidak ada orang tua yang mau anaknya bodoh, tidak ada orang tua yang mau anaknya pendek, sakit-sakitan. Tidak ada yang mau, biarpun dia miskin. Tapi dia tidak tahu gitu bahwa kalau dia kasih bubur putih 1,5 tahun, ada yang terjadi itu di lapangan. 1,5 tahun bubur putih, anaknya lembek, nggak bisa berdiri. Sedih deh kalau di lapangan itu, sedih-sedih sebenarnya. Ketidaktahuannya sedih sekali. Kenapa nggak boleh makan telur? Nanti cacingan, kata siapa? Kata nenek. Iya, begitu. Jadi dites, ternyata kan hasilnya baik banget ya, kita bersama. Senang sekali. Jadi satu di antara penghambatnya tabu-tabu itu ya. Tabu-tabu. Jadi makan telur nanti cacingan, nanti bisulan gitu kan. Betul. Dan di Kalimantan saya dengar begitu bayi lahir dikasih kopi. Soalnya supaya kuatnya. Iya. Dokter Hasto waktu itu pernah bicara juga sama saya, banyak sekali tabu, Bu, gitu. Jadi ini perlu education yang konselor, yang dari hati ke hati di rumah-rumah, yang seperti kita lakukan. 1 kader bisa jalan ke 10 keluarga. Itu sebagai konselor dengerin dulu lah apa masalahnya. Gitu. Itu ya, Bu Rosi ya. Pak Hidayat, apakah Bapak juga pernah, Pak, mencoba untuk go to the field, pergi ke lapangan melihat apakah fundraising yang Bapak lakukan selama ini ada manfaatnya atau tidak? Silakan, Pak. Saya tidak langsung ke lapangan, karena beliau ini bilang, beliau itu bilang, tempat yang akan didatangi itu tidak mudah buat jalannya opa yang sudah rambut putih ini, jadi tidak selalu ikut jalan. Tetapi saya memantau terus, dan kebahagiaannya itu adalah bahwa lebih banyak masyarakat, termasuk Tribun tentunya, ini nomor 1 untuk bisa menyampaikan hal itu tadi. Jadi jangan sampai dalam 1000 hari pertama si bayi tidak dapat protein. Jadi begitu diciptakan kegiatan cukup 2 telur yang memang sangat bagus ini, saya sungguh-sungguh sangat menghargai dan mengajak masyarakat untuk bisa ikut bergabung sedemikian rupa sehingga mencapai tujuan turunnya stunting ini atau hilang sama sekali dari Indonesia. Pak Rionardi, apakah Bapak juga pernah sesekali gitu bersama dengan Rotarian yang lain juga melihat
situasi negeri ini terutama terkait dengan stunting, Pak? Ya, pasti pernah ya Pak, tapi tidak sering juga karena di tugas di tahun ini saya banyak menjalankan tugas saya. Tadi saya kelupaan, satu hal di Rotary yang paling penting, kesehatan, Pak. Gitu ya? Kesehatan juga kami ada fokus di kesehatan. Di Rotary dikenal di dunia adalah memberantas virus polio. Saya tadi kelewatan. Dan bekerja sama tentunya dengan WHO, dunia, UNICEF, dan Menteri Kesehatan. Dan pada saat bulan Oktober tahun lalu, kami mengadakan acara di Anjungan Sarina, di mana kami mengundang Menteri Kesehatan untuk hadir. Dan memang ada timbul virus polio di saat ini, di daerah Aceh dan di Purwakarta. Dan sedang kami juga membantu pemerintah untuk pekan imunisasi. Sebelum melanjutkan itu, salah satu yang sangat saya terkesan, saya juga jalan ke daerah Rotary Club Palembang. Rotary Club Palembang sampai hari ini pun terus-menerus untuk melakukan, karena memberikan edukasi dan pengukuran di kota-kota dan di sekitar di Palembangnya. Dan itu juga saya rasa pasti ada tingkat penurunan karena sudah lakukan 2 tahun yang lalu. Itu polio yang ini menjadi satu PR juga ya Pak ya, karena ini menyerang tulang ya Pak ya. Dan stunting ini mengukur anak-anak, tentunya ada alat ukurnya. Kemarin Rotary Club mendapat sponsor, ada alat ukur ketinggian, ada alat timbang, semua bagus. Ya itu. Pak Finyan, sepanjang Anda melakukan kunjungan ke sana kemari gitu Pak, Bapak boleh mengambil kesimpulan apa Pak terkait dengan ini yang bisa kita sampaikan kepada penonton kita, kepada pembaca kita? Ya, Bapak kan awalnya nggak ngerti, tapi karena berjalan, ngobrol sana sini, belajar ini akhirnya paham lah soal stunting. Apa yang Bapak bisa pesankan atau bisa sampaikan kepada pembaca dan penonton kita? Silakan Pak Finyan. Ya, kalau buat saya dari pengalaman saya selama saya di lapangan ya memang intinya adalah edukasi sih. Jadi sebenarnya berapapun yang kita kasih kepada mereka itu tidak ada unlimited. Jadi tidak ada habis-habisnya. Tapi kalau kita memberikan edukasi, ya itu seterusnya. Jadi dari anak 1 bisa ke anak kedua, anak ketiga, bahkan nanti ke cucu mereka. Jadi menurut saya, kalau buat saya edukasi tetap kita harus galakan. Jadi selain kita memberi sebisanya kita, tapi kita harus selalu selipkan edukasinya. Gitu Pak ya? Iya. Oke. Bu Rosi, kalau Ibu Rosi apa pesannya? Apa kesimpulan dari apa yang telah kita lakukan, Rotarian lakukan, dan perlu menjadi satu pelajaran buat masyarakat, terutama penonton dan pembaca kita? Silakan Bu Rosi. Ya, menurut saya kita harus pertama peduli dulu. Peduli terhadap menolong orang lain ya, ada social justice gitu. Karena kalau kita tidak bergerak, kita ya biarin aja yang lain gitu kan, selalu biarin yang lain semua ya susah juga. Jadi nomor 1 peduli, dan di Rotary punya asas namanya service above self. Jadi pelayanan di atas kepentingan diri. Kalau semua orang berasa begitu ya kita memulai sesuatu. Lalu kedua, kita harus kolaborasi seperti dengan Tribun, BKKBN, dengan WHO, dengan UNICEF, dengan F2H. Kalau enggak kita sendirian kita bisa tapi kecil. Tidak berdampak. Sedangkan Rotary itu mau berdampak lebih lagi, mau engage lebih lagi, partisipan engagement, mau inovatif, mau adapt dengan situasi. Jadi pertama juga kita harus lihat kenyataan, kalau memang buruk ya buruk gitu ya. Terus kita nggak usah malu, ya malu mungkin, tetapi harus berbuat sesuatu. Kalau diam aja malu terus ya. Jadi nggak menyelesaikan apapun kan? Iya, jadi terus nggak mau tahu lah, nggak mau tahu gitu, terlalu berat, terlalu nggak enak. Memang nggak enak sekali Pak kalau kita lihat di lapangan, sedih gitu ya. Kok bisa kayak tadi Pak Finyan bilang mesti metik
sayuran. Tapi we can do something together, apalagi kita bisa berbuat lebih banyak. Jadi setiap orang begitu aja menurut saya. Ya. Nanti pasti kita bisa bersama-sama dengan pemerintah juga. Ada juga satu konsep yang salah, Pak. Apa itu? Bahwa pemerintah semuanya harusnya pemerintah gitu. Oh. Tapi sekali lagi waktu itu Dr. Hasto yang bicara, pemerintah cuma bisa mengcover 30%. Selanjutnya ya kan kita juga sebagai masyarakat ada tanggung jawabnya, apalagi sebagai Rotarian di mana kita humanitarian service itu core kita gitu. Jadi ya bersama-sama aja. Ya. Jadi thank you sebagai seperti dua telur ini kan sangat efektif, simple tapi jitu, tapi harus bersama-sama. Ya. Gitu. Pak Hidayat, saya minta Pak Hidayat memberikan closing statement terutama bagi mereka-mereka yang punya kemampuan sebenarnya ya, diberi keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ikut membantu. Silakan, Pak. Ya, jadi seperti tadi saya sampaikan, setiap insan di Indonesia itu harus mensukseskan program yang luar biasa ini. Dan Anda pasti juga akan bisa melaksanakan. Untuk itu hubungin Tribun dimanapun mereka berada, mudah sekali dihubungin secara online dan sebagainya. Hubungin Rotary, District Governor, kita siap untuk datang ke tempat Anda untuk bisa bersama-sama kita melaksanakan program Dua Telur ini. Tetapi jangan lupa, para pemimpin di daerah, Pemda, dan juga ibu-ibu muda yang akan melahirkan atau sedang hamil, jaga gizi Anda. 2 telur sudah cukup. Setiap hari kita makan telur, kita akan hindarkan stunting. Terima kasih. Demikian, terima kasih Tribuners. Kita sudah di penghujung ngobrol kita. Sekali lagi saya terima kasih pada Pak Rionardi Charles Wong, District Governor. Lalu ada Pak Vinyan Susanto, Pas Presiden. Lalu ada Pak Hidayat Cokrojoyo, Pas District Governor. Dan Bu Rosiana Wiguna, Pas District Government. Demikian, saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network, pamit undur diri. Kita akan ketemu ngobrol dengan tokoh-tokoh yang lainnya. Dan semoga obrolan kita pada saat ini membawa manfaat buat negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan jangan lupa tetap bahagia.